Terima kasih. Selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Rizky Nurul. Pada Mbak Rizky, waktu dan layar saya persilakan. Yang ketujuh yaitu Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 715 sampai 717 Masehi, menyelesaikan dan menyiapkan pembangunan Jami'ul Umawi yang terkenal megah dan agung di Damaskus. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Beliau memperbaiki dan meningkatkan negeri yang berada di dalam wilayah Islam lebih baik daripada menambah perluasannya. Yang ke-9 yaitu Yazid bin Abdul Malik pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Seorang penguasa yang sangat gandrung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Yang ke-10 yaitu Hisam bin Abdul Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Pemerintahan Hisam yang lunak dan jujur menyumbangkan jasa yang banyak untuk pemulihan keamanan dan kemakmuran. Yang ke-11 Walid bin Yazid pada tahun 743 sampai 744 Masehi. Kebijakannya yaitu melibatkan jumlah bantuan sosial bagi pemeliharaan orang-orang buta dan orang-orang lanjut usia yang tidak mempunyai keluarga untuk merawatnya. Yang ke-12 yaitu Yazid bin Walid Yazid III pada tahun 744 Masehi. Masa pemerintahannya penuh dengan kemelut dan pemberontakan. Yang ke-13 Ibrahim bin Malik pada tahun 744 Masehi. Keadaan negara semakin kacau dengan munculnya beberapa pemberontak. Dan yang ke-14 adalah Marwan bin Muhammad pada tahun 745 sampai 750 Masehi. Beliau merupakan seorang ahli negara yang bijaksana. Beberapa pemberontak dapat diberantas olehnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Set selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Wardah dan Mbak Yuliana. Kepada Mbak Wardah dan Mbak Yuliana, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kejayaan Bani Umayyah. Pada masa kejayaan Bani Umayyah, banyak sekali keberhasilan yang dicapai. Jika dikategorikan, hal yang paling utama dapat dilihat dari dua aspek, yakni wilayah kekuasaan dan perpolitikan, serta perkembangan keilmuan yang meliputi ekspansi secara besar-besaran yang meliputi daerah Syria, Afrika Utara, Spanyol, Jazirah Arabia, Palestina, sebagian Asia kecil, Irak, Afghanistan, Persia, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz. Muawiyah yang banyak berjasa pada pembangunan di berbagai bidang, membangun dinas pos dan area-area tertentu, serta menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Abdul al-Malik merubah mata uang Bizantium dan Persia yang digunakan di daerah yang dikuasai Islam, melakukan penataan administrasi, serta menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Ia juga membangun jalan raya, gedung pemerintahan, masjid yang megah, dan pabrik-pabrik. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Yuliana. Mbak Yuliana, saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah aspek dalam kejayaan Bani Umayyah. Yang pertama ada aspek politik. Bani Umayyah membenahi tata pemerintahan yang baru. Kemudian dalam aspek perkembangan keilmuan, kota Mekah dan Madinah menjadi tempat berkembangnya lagu, puisi, dan musik. Irak menjadi pusat aktivitas intelektual di dunia Islam. Mahbad menjadi tempat berkumpul para ulama, pujangga, cendekiawan, dan ulama lainnya. Terdapat beberapa ilmu yang berkembang pesat. Yang terakhir adalah aspek seni dan budaya. Berkembang seni arsitektur, terutama saat Spanyol telah ditaklukkan oleh Torik bin Ziyad.
Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Slide peradaban Islam pada Bani Umayyah akan dibacakan oleh Mbak Nabila. Pada Mbak Nabila, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu peradaban Islam pada Bani Umayyah. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus menjadi lambang zaman Imperium baru dengan menggeser untuk selama-lamanya dari pusat Arabia, yakni Madinah yang merupakan pusat agama dan politik kepada sebuah kota yang kosmopolitan. Dari kota inilah Daulah Umayyah melanjutkan ekspansi kekuasaan Islam dan mengembangkan pemerintahan sentral yang kuat, yaitu sebuah imperium Arab. Sistem pendidikan pada masa ini masih sama seperti pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Tetapi pola pendidikan pada masa ini telah berkembang, sehingga perkembangan Islam sudah bersifat internasional. Adapun corak pendidikan pada masa ini yaitu yang pertama bersifat Arab dan Islam tulen, yang kedua menetapkan pendidikan dan penempatan birokrasi lainnya, yang ketiga berusaha meneguhkan dasar-dasar agama Islam yang baru muncul, kemudian yang keempat yaitu imperium pada ilmu nakliyah dan bahasa, dan yang terakhir yaitu menunjukkan bahan tertulis pada bahasa tertulis sebagai bahan media komunikasi. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Titis. Kepada Mbak Titis, saya persilakan. Selanjutnya kemunduran Bani Umayyah. Adapun kemunduran dinasti Bani Umayyah sehingga mengalami kehancuran adalah sebagai berikut. Yang pertama, muncul kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah, yakni kelompok Khawarij, Syiah, dan Malik. Yang kedua, tidak ada ketentuan yang jelas dan tegas mengenai sistem pergantian periode. Ada ketentuan yang menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan anggota keluarga khalifah. Yang ketiga, para penguasa Bani Umayyah tidak mampu dalam menggalang persatuan dan pertentangan antara atau Bani Qais dan Abbas sebelumnya. Hanya perhatian para khalifah Bani Umayyah dan bahan agama, pemuka agama banyak yang ketiga. Adanya sikap hidup mewah dalam keluarga khalifah membuat mereka tidak mampu memikul beban berat kenegaraan bagi yang memegang kekhalifahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, dan slide terakhir akan dibacakan oleh Mbak Zakia Tus. Pada Mbak Zakia, saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan berbagai kemajuan telah diperoleh pada masa dinasti ini. Bahkan hampir segala bidang, seperti bidang pembangunan dan tatanan kota menjadi lebih modern. Ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang berkembang dengan pesat. Semakin luasnya wilayah kekuasaan yang meliputi 3 benua, menertibkan angkatan senjata, memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam, dan masih banyak lagi prestasi dari dinasti Umayyah. Hingga saat umat Islam mencapai masa kejayaannya dan banyak prestasi yang mereka peroleh, namun pada tahun 750 Masehi mulai menampakkan tanda-tanda kemunduran. Begitu juga peradabannya. Kemunduran itu terjadi secara perlahan hingga tibalah masa keruntuhan Islam di mana tamatlah kedaulatan Bani Umayyah dan kemudian dipegang oleh Bani Abbasiyah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab dan kita akan memilih 3 pertanyaan tercepat. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih.
Itu ada di chat Mas ya pertanyaannya. Oh iya Bapak. Mungkin share screen-nya bisa di off kan. Lalu teman-teman yang presentasi yang memungkinkan bisa di on kan kameranya dan bisa merespon langsung gitu. Ya. Ya, itu pertanyaan ya di strategi di Bani Muawiyah terhadap berbagai pemberontakan ya atau perselisihan lah setidaknya yang terjadi. Silahkan dijawab. Ya, sedikit banyak tadi lebih pada ulasan yang ada di ini ya, Muawiyah yang di Damaskus ya dan Syria. Kita lihat. Yang penjelasan di kawasan-kawasan Spanyol ya, yang di Eropa kayaknya belum cukup ini diulas ya, mungkin nanti bisa ditambahkan sekalian. Ya, silahkan kelompoknya Mbak Zaki, Mbak Tuti, Mbak Sania, Mbak Warda, ya Mas Syahrul. Ini sedang diskusi kah atau gimana? Iya Pak, sedang diskusi. Oke, kita tunggu sebentar ya. Yang lainnya silahkan juga sambil mempersiapkan pertanyaan lanjut, silahkan supaya waktunya juga lebih efektif sehingga nanti ada beberapa dialog dari presentasi yang sangat panjang ini dan memang di Bani Muawiyah ini lumayan ya berabad-abad lamanya memimpin kekhalifahan di dalam tatanan membangun peradaban Islam awal ya pasca kekhalifahan dari Khulafaur Rasyidin.
Saya tambahkan sekalian ya Mbak Wiwi ya, sambil nunggu pertanyaan jenengan dijawab biar tidak terlalu kosong ya. Mungkin bagi kelompok sedang berdialog ya, mendiskusikan ini, saya menambahkan beberapa tentang pengaruh peradaban Islam Andalusia. Oke, ya. Jadi dampak ya, tadi kita bisa menyaksikan yang disampaikan oleh kelompok 5 ini terhadap peradaban dari Islam yang dirintis, dikembangkan, dimajukan oleh Bani Umayyah. Kelompok atau komunitas-komunitas itu berkembang sedemikian rupa sehingga Islam juga masuk di kawasan Eropa ya. Nah, apa kira-kira ya influence pengaruh dari peradaban Islam Andalusia terhadap kebangkitan Eropa di kemudian hari? Dalam sejarah perkembangan Islam ya memang mengalami surut periode-periode itu. Ada yang disebut dengan oleh misalnya Harun Nasution ya, membagi ada 5 periode itu. Ada periode klasik era 650-an sampai 1250. Kekhalifahan ini Muawiyah masih di era itu ya. Lalu masa disintegrasi dari tahun 1000-an Masehi itu sampai 1200-an. Lalu periode pertengahan sampai periode 1800-an dan juga masa kerajaan besar. Dan yang terakhir oleh periode ini dibagi menjadi periode yang modern, yaitu tahun 1800-an sampai sekarang ini. Hingga kalau kita bisa mengkaca dari 5 periode ini ya, dari periode klasik, disintegrasi, pertengahan, kerajaan 3 kerajaan bersasar Islam, dan juga era modern, periode modern, maka Islam klasik di tahun 650-an Masehi itu banyak menorehkan ya peninggalan penterjemahan dari karya-karya di Yunani ke dalam bahasa Arab. Ya, kita bisa mengenal yang para filosof-filosof Muslim itu ya lahir di era-era ini gitu. Ya, ini Muawiyah yang awal nanti dilanjutkan ke Bani Abbasiyah. Tapi pengaruh tadi dari penguasaan di Andalusia, penguasaan di Spanyol, itu kan Islam memberikan satu percikan-percikan keilmuan ya dan tatanan-tatanan peradaban baru yang berlandaskan Islam. Kita bisa mengenal misalnya ya di era-era itu filosof-filosof Muslim, perkembangan pemikiran Islam seperti misalnya Al-Kindi, ya Al-Farabi, Ibnu Sina, ya ada Ibnu Tufail di dalam ranah pendidikan, ada Ibnu Bajah, ada Al-Ghazali dengan tasawufnya yang luar biasa, dan juga sesungguhnya beliau juga ahli fiqh, ya, dan juga Ibnu Rushd di dalam kedokteran dan sebagainya. Maka lahir disitulah berbagai pemikiran Islam dalam bidang keilmuan, ya, pengetahuan, ya, seperti Al-Biruni. Nanti teman-teman bisa search siapa Al-Biruni, ya, Al-Khwarizmi, ya, Jabar Al-Hayyan, Ibnu Khaldun, dan itu tokoh-tokoh yang melegenda di dalam dunia Islam yang mempengaruhi dan memiliki dampak karya-karya monumental terhadap kebangkitan Eropa. Juga tokoh-tokoh di kemasan saat itu ya, dunia Eropa itu dipengaruhi dengan dogma-dogma dari gereja. Jadi jangan mengira teman-teman sekalian Eropa sendiri atau Barat juga memiliki tantangan tersendiri gitu. Ya, bahkan pada masa paus dan kardinal serta uskup adalah mereka itu pemegang kebijakan yang tertinggi yang secara otomatis dogma gereja itu diterapkan ke dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Indonesia saat ini itu ada di dalam kerangka itu juga, antara negara yang mengkooptasi keagamaan atau agama yang kemudian sebagian besar kebijakan itu ditentukan arahnya oleh pemerintah. Maka partai-partai di kita kan banyak ya, partai Islam,
secara tidak langsung yang mendalihkan kepada ya Al-Quran, hadis, walaupun secara praktek itu tentu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dan tidak sepenuhnya menunjukkan nilai-nilai Islami. Nah, gereja pada waktu itu juga sama, memiliki otoriter yang sangat kuat, memonopoli kebenaran secara mutlak ya di tangan paus, dan otoritas itu sangat ini sekali dicengkramkan oleh gereja. Galilei itu yang tidak sepaham dengan doktrin gereja, diantaranya misalnya ya itu dijatuhi hukuman mati ketika mereka mempertahankan pendapatnya. Itu kita bisa melihat ya di dalam konteks beragama dan bernegara. Sistem monopoli gereja ya sedikit kemudian merujuk penjelasan tentang Eropa saat itu juga menyebabkan Eropa mengalami keterbelakangan. Jadi sistem monopoli itu hampir di dalam ranah perjalanan peradaban apapun, ya itu selalu tidak menguntungkan pada satu sisi. Ya, seperti apa itu? Ya, bahwa misalnya ya pemikiran ya skolastik ya ketika itu misalnya Eropa dengan tadi kooptasi dan monopoli gereja mengalami keterbelakangan. Perubahan-perubahan itu Islam masuk ke dunia Eropa. Bagaimana oleh pengakuan dunia juga pemikir-pemikir dunia bahwa perubahan yang terjadi di Eropa adalah karena sumbangsih dari hasil juhudun dari kaum muslimin, sehingga Eropa Kristen menyuarakan hal-hal perubahan gitu. Reaksi demikian ini gereja ya misalnya di Eropa itu mengkabarkan para orang-orang yang membangkang gitu, menghalalkan darah itu sudah terjadi. Jadi tidak hanya sekarang ini di Islam misalnya yang mudah mengkafirkan dan sebagainya, itu juga terjadi di agama-agama lain secara tidak langsung. Polanya saja yang kemudian berbeda. Sehingga ya hadirnya Islam merupakan seakan suatu revolusi yang membalikkan arus gelombang kebudayaan dunia baru di Barat saat itu, memberikan keselamatan, kemerdekaan dan sebagainya. Jadi kalau kemudian Eropa sekarang ini secara tidak langsung ya atau negara-negara adidaya itu mendiskreditkan Islam, itu tidak sangat berterima kasih terhadap satu tatanan yang diberikan oleh Islam ya terhadap perkembangan di Eropa. Contoh misalnya ya Gerber de Oralich ya atau Adelaide atau Pierre Le Verderable atau tokoh-tokoh lain itu pernah tinggal di Andalus dan mempelajari Islam. Sepulang mereka dari Andalus menyebarkan ilmunya di Eropa. Ya. Sehingga mau tidak mau mestinya diakui dan kita bergerak kembali bahwa Islam saat itu jaya, ilmunya diambil atau dipelajari lalu dikembangkan ya, dan ya sebagai sebuah periode peradaban ya dunia kita mengalami tadi ibarat kata bukan kemunduran murni ya, tapi luar Islam itu jauh lebih maju di dalam kebangkitannya. Di dunia barat itu muncul sebuah gerakan Renaissance ya yang diartikan sebagai apa ya? Renaissance itu kelahiran kembali ya, kebangkitan kembali peradaban ilmu pengetahuan di Eropa di abad 14 sampai ke 16. Di Itali dipelopori oleh gerakan kalangan muda ya. Teman-teman di mana-mana itu kalau mau melihat peradaban yang maju itu selalu dari awal gerakan para pemuda. Nah, gerakan ini melepaskan dari apa? Gereja yang otoriter yang memaksakan ya. Sehingga mereka mesti melakukan sebuah gerakan-gerakan revolusi. Ya, orang Eropa lalu melakukan komunikasi ya dengan melakukan kontak ya misalnya dengan pemerintahan Romawi Timur, Bizantium, Syria dan Mesir, lalu jatuh juga ke tangan pemerintahan Islam. Keduanya terjadi apa pada masa yang kemarin itu Umar bin Khattab ya, Syria jatuh pada tahun berapa? 638 Masehi dan Mesir pada 640 Masehi. Nah, lalu komunikasi demikian itu terjadi kalau kita menelisik ya di dalam ranah peradaban dunia, tatanan-tatanan yang telah lalu, betapa kemudian
1-2 abad berjalan, beberapa raja Islam tadi menguasai negeri-negeri di Spanyol, di Portugal, di Prancis, ya, pulau-pulau penting di Laut Tengah seperti di Sisilia, di Malta, ya, di Italia, itu ada daerah kecil di Italia Selatan, ya, Malta, Sisilia, Sardinia, ya, ya itu lalu menjadi satu kekuasaan Islam. Ya, ada Spanyol dari tahun 700-an, ya, lalu Portugal, ada Sardinia, ya, sampai kemudian Prancis dan Italia Selatan tadi selama 50 tahun. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita bisa mengkaca sedikit ini, ya, bagaimana lalu di abad nanti kita bisa melihat, ya, di pasca yang ini itu di Eropa Timur, ya, itu ada abad di selanjutnya adalah ketika Imperium Turki Utsmani menguasai semenanjung Eropa Timur di Rusia Selatan dan seterusnya. Di situ ada banyak tuh, misalnya di Yunani, Bulgaria, ya, Rumania, Yugoslavia, ya, negara mana lagi, ya, Bulgaria, bagian mungkin di Cyprus, di Australia, bukan Australia, Austria karena dia masuk di bagian Eropa, ya, dan juga Rusia dan yang sekarang sedang bersetegang, ya, Rusia dan Ukraina, itu bagian-bagian Eropa. Nah, sehingga singkat tadi kisah ini dan refleksi kesejarahan betapa kemudian lahir para tokoh-tokoh pemikir yang ahli dalam ilmu pengetahuan, ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan. Gitu, ya. Nah, itu sekilas pengaruh tadi. Mau tidak mau kita bisa melihat itu dari sisi perkembangan peradaban dunia. Baik, ya, mangga silakan pertanyaan ada dari Mbak Wiwi, ya, yang pertama tadi, dan juga ada pertanyaan Mbak Wanda dan juga Mbak Deviani. Ini nanti cukup dijawab di itu, ini sudah sampai akhir kuliah kita ini cukup, ya, mudah-mudahan, ya. Mangga silakan kelompoknya Mbak Sania, ya, dan teman-teman yang lain. Mangga. Izin menjawab pertanyaan dari Wanda, Pak. Izin bertanya, dalam kemajuannya Bani Umayyah menciptakan mata uang, apa nama mata uang tersebut, kemudian bagaimana standarisasi pengukuran satuannya? Nama mata uangnya yaitu dinar dan dirham, yang mulai diperkenalkan resmi pada akhir abad ke-7 Masehi. Sebelum beredarnya banyak kertas, dinar dan dirham ini digunakan sebagai alat tukar resmi. Kemudian standarisasi pengukuran satuannya dinamakan Open Miscall Standard atau MS. Gitu, Anda, apakah sudah jelas? Ya, Mbak Wardah, saya bisa dijadikan host. Di chat sudah dijawab, sudah cukup. Mungkin beralih ke pertanyaan lain dari Mbak Wiwi sama Mbak Deviani, ya, tadi. Ya. Silakan pertanyaan dari ini Mas Syahrul dari Mbak Wiwi. Nggak usah takut salah. Yang tanya juga tanya aja. Maksudnya ya dijawab dengan seksama gitu, ya. Mana ini Mas Syahrul?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dipiani. Pertanyaannya yaitu, apakah Bani Umayyah menggunakan murni sistem monarki dalam pemerintahannya, dan apakah ada pemilihan pemimpin di luar garis keturunan? Ya Mbak, pada masa Bani Umayyah ini sistem pemerintahannya menggunakan sistem monarki. Muawiyah mengubah sistem pemerintahan yang dulunya pada masa Khulafaur Rasyidin demokrasi diubah menjadi monarki. Kemudian untuk pemilihan pemimpinnya itu hanya berdasarkan pada garis keturunan saja, yaitu hanya putra mahkota yang menjadi pemimpin. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Jelas, Mbak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama, Mbak. Nambahkan, mungkin Mbak Sania bisa nambahkan beberapa keperbedaan tadi sistem monarki dalam kepemerintahan. Kalau dirasa perlu, tapi Mbak Wi udah paham. Ada pertanyaan yang belum dijawab? Kayaknya pertanyaan yang dari Mbak Wiwi ya, malah belum dijawab ya. Mas Syahrul mana nih tadi katanya sedang didiskusikan. Nah, ini sudah dijawab, nanti kita cukup ya. Nah, silakan. Mas Syahrul Aji. Ayo oke. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Menyusun kata-kata, Pak. Hah? Apa, lagi ngopi ya? Masih menyusun kata-kata, Pak. Oh, udah diucapin aja. Tapi ya bolehlah disusun, jangan lama-lama. Soalnya ibu-ibu itu biasanya nggak suka yang nunggu lama. Iya, salah satu ya, barangkali share saja. Kepiawaian, kelihayan di dalam tata diksi bahasa, di dalam berujar, bertutur kata, atau kemudian delivery, contents apa yang akan kita sampaikan, itu biasanya teman-teman ya bisa diasah, dilatih ya, di dalam organisasi-organisasi kelas, organisasi kegiatan mahasiswa, dan lembaga-lembaga lain yang teman-teman bisa berlatih di situ. Karena sesungguhnya itu tidak cukup terlatih atau dilatih secara memadai begitu melalui satu pembelajaran di kelas itu. Nah, itu semua dipelajari di luar kelas. Jadi kalau teman-teman misalnya tadi ya berangkat dari apa yang disampaikan oleh Mas Aji, latihlah itu ya di luar kelas sehingga nanti teman-teman yang juga menjadi keinginan ya sebagai pakar psikologi, konsultan dan lain-lainnya itu jadi seorang yang juga memiliki capital di dalam bertutur sapa, bertutur kata, itu mesti dilatih ya, mesti dilatih. Ya, silakan Mas Haji, kita waktunya sudah mau selesai. Mohon maaf, Pak. Ini mohon bantuannya, Pak, karena kami mencari jawaban dari Mbak Wiwi nggak nemu, Pak, ternyata, Pak. Susah banget, Pak. Tadi katanya udah disusun kata-katanya, Mas Haji. Ternyata pertanyaan yang lain, Pak, yang disusun, Pak. Ya dijawab aja enggak apa-apa pertanyaan lain. Mbak Wi, kita kuliah sampai jam berapa?
8.30, Pak. Ini ya, tinggal 2 menit ya. Oke, ya. Yang sudah disampaikan dulu Mas Haji, karena ini waktunya sudah mau mepet. Nanti next enggak apa-apa ya, kalau mau dijawab enggak apa-apa. Mbak Wiwi juga masih sabar menanti itu. Ya, silakan yang sudah disusun saja itu disampaikan semampunya. Nanti kita tambahkan, tapi kita sudah terbatas waktu karena kuliah kita kan masih berkeseterusan, nanti bisa disambung nextnya. Silakan Mas Haji, mau yang sudah diupayakan disampaikan saja. Baik, pertanyaan dari Mbak Wiwi. Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana kebijakan Khalifah Muawiyah bin Yazid dalam mengatasi perselisihan antar suku bangsa Arab sehingga dinasti Bani Umayyah masih bertahan hingga beberapa abad. Ia mengutus Anuman bin Bashir dan Al-Ansari untuk menemui para pemberontak guna mengajak mereka agar kembali taat bersatu dan tidak menyulut perpecahan umat. Namun sangat disayangkan mereka tetap menolaknya dan malah sengaja mengusir wali kota Madinah beserta seluruh Bani Umayyah dari Madinah, sehingga Yazid tidak memiliki pilihan lain selain menghadapi para pemberontak secara militer. Yazid mengirim pasukan besar yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah al-Muri. Namun sebelum pasukan berangkat, Yazid berpesan agar pasukan menghimbau orang-orang terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Namun jika tetap tidak mau kembali taat, maka pergilah. Ya baik Mbak Wiwi, apakah bisa diterima jawaban dari saya? Ya, udah dijawab. Baik, terima kasih katanya. Ya, jadi itu tadi ya dari Mas Aji. Secara prinsip dasar kita bisa melihat menarik kepada kekhalifahan Abu Bakar ya, ketika terjadi awal-awal kekhalifahan itu para pembangkang ya, yang kemudian banyak nabi-nabi palsu gitu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Polanya kira-kira sama. Artinya ketika kemudian ada para pemberontak, ada perseteruan perselisihan, memang kalau kita merujuk ya dari ajaran Rasul, para khalifah dari Umar bin Abu Bakar As-Siddiq sampai kemudian ke khalifah di Bani Umayyah Muawiyah ini, kita bisa melihat tentu cara damai dengan cara mengirimkan delegasi, melakukan negosiasi dan lain sebagainya. Pola-pola ini sebenarnya sampai sekarang terjadi ya, termasuk di dalam konteks Indonesiaan. Yang beda adalah pada bagaimana kompromi kepentingan itu terjadi dan kompromi-kompromi itu lalu menghasilkan apa. Sesungguhnya Indonesia itu seringkali melakukan kompromi-kompromi dengan tantangan eksternal dunia, tapi seringkali juga pengkhianatan tanda petik, kesekarakahan, lalu keinginan menguasai memonopoli itu kadang justru merugikan negara ya. Sehingga kompromi dari pemberontak lalu ada negosiasi itu mesti dilihat untuk kemaslahatan umat. Kalau untuk kepemimpinan individu yang terjadi adalah biasanya ya kerusakan dan runtuhnya tatanan negara di era selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Haji.
Ya, Mbak Sania dan teman sekalian, Mbak Wiwi, Mbak Deviani, dan yang lainnya, terima kasih untuk sharing diskusinya, menarik sekali pagi ini. Dan semoga Syawal ini betul meningkatkan berbagai hal ya, aspek lahiriah batiniah kita, dan semoga Allah selalu membimbing kita di dalam berkehidupan yang lebih baik. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ya, kita kasih aplaus dulu sebelumnya untuk kelompok 5 ini ya. Terima kasih ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, makasih ya. Oke, kita end. Terima kasih, Pak. Oke.